Saya pernah ditanya, ini kasus nyata. Gus, tiang netral itu baik ndak? Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu dadi wong netral. Misalnya Mustafa tukaran ambek Ruhin, Nabi mesti bela salah sitok. Nabi mboten gak ada adat. Mbah ora melok-melok urusane dhewe ndak punya. Karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran mbek kucing, muni ra melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah, wong mesti menang nopo? Gajah. Nah, Ruhin tukaran mbek Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah. Terus kue muni ra melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furqon, misano barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap. Bela Mustafa mergo sing hak. Mulane kula setuju misalnya kados para habaib sing milih misalnya kudu jelas A B B. Harus menjelaskan. Jadi misalnya menolak ini enggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas. Misalnya kalau orang Islam nolak A, seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak, yang batil-batil. Loh, soal kita artinya tetap menerima karena konstitusi ya, karena kita orang Indonesia, tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil, kalau ini B benar misalnya. Enggak boleh kamu netral. Podo wae ndak bisa, nanti barang hak setara mbek barang batil. Paham ya? Makanya ciri utama Nabi itu al-farik. Al-farik itu memisahkan hak dan batil. Quran juga furqan. Kasus Dago Elos mengacu pada sebuah kasus hukum yang terjadi di kawasan Dago Elos, sebuah daerah di Bandung yang terkenal sebagai tempat wisata dan rekreasi. Kasus ini sempat menjadi sorotan publik Indonesia karena melibatkan isu-isu lingkungan, perizinan, dan pembangunan ilegal. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap tentang kasus tersebut. Latar belakang kasus Dago Elos. Kasus Dago Elos adalah kolusi mafia tanah saling gugat yang dimulai sejak tahun-tahun 1980-an. Dengan menyalahgunakan surat BPN Kota Bandung tahun 1983 yang ditujukan pada Gubernur Jawa Barat. Dengan memorial Lurah Dago. Motifnya adalah jaringan mafia tanah yang serakah ingin menguasai lahan secara besar-besaran. Hingga tahun 2016 dibuatlah skenario gugatan Muller melawan Dago Elos. Modusnya adalah melakukan intimidasi dan memanipulasi riwayat pertanahan masyarakat adat Kampung Cirapuhan dan negara. Modusnya nyatanya adalah dibuatkan sertifikat atas nama Didi Koswara seluas 80 meter di Kampung Cirapuhan 33 RT 07 RW 01 Dago Bandung. Kenyataan dan buktinya adalah adanya akte jual beli antara Tommy dengan M. Wikarta tahun 1956. Sebenarnya masyarakat adat yang aslinya adalah istri dari Tommy yang bernama Rokayah. Riwayat Rokayah adalah putri dari Nek Okoh yang menikah dengan Hashim alias Hasim. Nek Okoh adalah anak dari Nawisan. Nawisan ada di Dago sejak sekitar tahun 1850 atau tahun 1870. Anak Nawisan lainnya adalah Nek Emeh yang nikah dengan Adikarta, Nek Eyong yang menikah dengan Mardasih alias Mardasik. Lalu Eung juga anak dari Nawisan. Korelasinya adalah, sertifikat Didi Koswara dengan konflik Dago Elos adalah Didi Koswara diskenariokan jadi tokoh sentral masyarakat adat dari pihak tergugat. Silahkan periksa berkas Pengadilan Negeri Bandung dan kesaksian Asep Makmun. Kenyataannya adalah Didi Koswara lahir di Subang. Dan bukan masyarakat adat Kampung Cirapuhan atau Dago Elos. Ceritanya mertua Didi Koswara bernama Ahya adalah tukang galih pasir atau anemer sejak tahun 1960 atau sekitar 1970. Ahya numpang pada tanah Tommy atau keluarga Nawisan. Lalu Asep Makmun dan jaringannya membuat sertifikat atas nama Didi Koswara. Asep Makmun adalah anak Ahya. Modus kedua, dibuatlah sertifikat di Kampung Cirapuhan atas nama Ismail Tanjung seluas 868 meter. Korelasi dan maksud tujuannya adalah gratifikasi dan penyuapan pada Ismail Tanjung. Ismail Tanjung adalah ketua RW 02 Dago. Lalu sekitar 2 hektar wilayah Kampung Cirapuhan RT 07 RW 01 Dago Bandung diubah namanya jadi Dago Elos RW 02. Maksudnya adalah perizinan PBB seluas 15.000 atas nama Didi Koswara melalui Dago Elos RW 02 padahal wilayah Kampung Cirapuhan RT 07 RW 01 Bandung. Periksa PBB Didi Koswara. Korelasi lainnya adalah PBB ini tahun 2017 berganti nama Dedi M saat beralamat di Cipageran Cimahi Utara. Diduga ini untuk menggelapkan tanah dan kolusi mafia tanah saling gugat bila oknum tergugat menang atau penggugat menang maka pihak ini masih dapat untung dengan berkolusi.